Itu dia si Monang, teriak salah satu dari segerombolan warga kampung. Tangkap dia, sambung yang lainnya. Segerombolan warga kampung itu berlari ke arah loket mobil mengepung seorang pria yang 5 menit lalu baru turun dari sebuah bus. Warga kampung sangat murka biar bagaimanapun tindakan Monang tidak dapat dimaafkan, sekalipun Monang adalah orang terkaya di desa itu. Hei, Monang, mau kabur kemana lagi kau ha? Tanya pria berbadan besar dengan tato naga di lengannya. Maksudnya? Tanya pria berkulit putih itu heran. Monang, kau harus menikah dengan Uli. Jangan jadi pengecut, teriak yang lain lagi. Aku bukan, Monang, sangga pria berkulit putih dengan rambut ala opa Korea. Banyak cakap kau. Sekarang ayo kita seret dia kembali ke acara pernikahannya. Para segerombolan warga kampung menarik lengan serta kaki pria yang dipikir adalah Monang. Mereka menyeret paksa pria itu ke sebuah lapangan yang sudah dihias tenda biru dan papan bunga. Tertulis jelas di papan bunga itu bahwa hari ini adalah pernikahan, Hamonangan Pemberani dan Uliana Azahra. Para penduduk desa juga sudah hadir memenuhi lapangan yang hanya terbentang tikar plastik itu. Lepaskan aku bukan Monang, aku adalah Arya, aku tidak mengenal kalian semua, teriak Arya memberontak. Salah satu pria berbadan besar dengan pedang panjang menghampiri Arya. Tatapan mata pria itu tajam seperti belati yang siap mengoyak-ngoyak mangsanya. Apa kau tetap tak ingin bertanggung jawab pada Uli? Tanya pria itu dingin. Maaf aku bukan Monang. Jawab pria yang disangka Monang. Aku tidak peduli dengan alasanmu. Seluruh warga kampung ini juga tahu kau itu siapa. Sebelum pedang ini membelah kepalamu menjadi 2 bagian. Sebaiknya kau lanjutkan pernikahanmu dengan adik kesayanganku. Ternyata pria berbadan besar yang memakai jas hitam dengan memegang pedang di tangannya adalah abang sang pengantin wanita yang ditinggalkan calon suami saat acara akan dimulai. Abang wanita itu menancapkan pedangnya pada sebuah kepala binatang yang akan dijadikan santapan pesta hari ini. Mata pria berbadan tegap itu terus saja menatap Arya dengan tajam, namun tangannya sudah akan melayangkan pedang untuk membelah kepala binatang itu. Pak! Sekali sentakan kepala binatang itu langsung terbagi 2. Apa kau berniat melihat pedang ini menancap kepalamu lelaki keparat? Tanya abang pengantin wanita. Baiklah, akan aku lakukan permintaan kalian, jawab Arya mengalah. Meski pria tampan dengan kulit putih, kaos hitam serta celana jogger itu tidak bersalah. Sadar akan tempat ini bukanlah daerah kekuasaannya membuat ia memilih menunduk. Jika berani kabur maka kau akan habis di tanganku. Ucap pria itu dengan nada penuh penekanan. Aku tidak akan kabur. Jangan kecewakan adikku. Sebuah peringatan keluar dengan lantang dari bibirnya. Acara demi acara berjalan dengan lancar. Pesta pernikahan itu selesai pada pukul 8 malam. Sepasang pengantin baru yang terpaksa menikah itu masuk ke dalam kamar yang telah dipersiapkan. Karena ancaman abang ipar yang seperti pembunuh bayaran itu, Arya tidak berani berkutik apalagi menatap sang wanita yang beberapa jam lalu diperistri. Mandi dulu, Bang, ucap Uli memberikan handuk baru kepada suaminya. Tanpa melihat atau menjawab, Arya langsung mengambil handuk itu, bergegas ke kamar mandi. Sudah selesai, Bang? Tanya Uli lembut. Sudah, jawab Arya gugup. Dek, kamu siapa? Mengapa kamu yang menikah denganku? Tanya Uli bingung. Ia berdiri mematung menatap pria yang tak dikenalnya. Sedari acara pernikahan sampai pesta meriah yang memakan waktu berjam-jam itu, Uli tidak pernah memandang dengan teliti wajah pria yang akan menikahinya itu. Harusnya aku yang bertanya, bukan kamu. Kalian sudah menjebakku, ucap Arya ketus. Maaf tapi aku tidak mengerti maksudmu, ucap Uli lirih. Pagi tadi saat aku baru tiba di stasiun bus yang biasanya kalian sebut dengan loket motor itu. Aku tiba-tiba saja dikeroyok oleh rombongan orang kampung.
Mereka mengatakan bahwa aku adalah Monang dan mereka juga menyuruhku untuk bertanggung jawab atas dirimu. Bahkan abangmu yang bertubuh besar itu mengancam akan membelah kepalaku jika aku lari dari pernikahan ini, jelas Arya panjang lebar. Aku tidak tahu. Bahkan segerombolan orang itu tidak menerima penjelasanku. Kamu tahu bahwa aku bukan Monang. Aku datang ke sini untuk berlibur bukan untuk menikah dengan wanita yang sama sekali tidak aku kenal, sambung Arya lagi. Uli hanya diam mendengarkan ucapan demi ucapan yang dilontarkan dari bibi Arya. Mengapa kamu diam? Apa kalian sekeluarga memang sengaja menjebak pengunjung yang datang ke desa ini? Tanya Arya sinis. Jaga ucapanmu orang kota. Pekik Uli tak terima. Lalu, bisa kau jelaskan mengapa semua ini terjadi? Diam? Tak ada respon dari Uli. Jika tidak bisa kamu yang menjelaskan sebaiknya beritahu keluargamu bahwa aku bukan Monang. Sambung Arya. Aku tidak ingin menjadi janda. Apa? Pekik Arya saking kagetnya. Jangan berteriak, ucapnya sedikit kaget. Aku gak mau jadi janda. Baru 1 hari nikah masak harus diceraikan hanya karena salah calon suami. Aku malu. Wajah Uli sudah memancarkan aura kasihan. Lalu bagaimana dengan aku? Aku yang tidak tahu apa-apa harus terjebak denganmu. Bagaimana kalau kamu bawa aku ke kota? Katanya memberi usul. Tidak bisa. Aku tidak ingin keluarga serta seluruh temanku tahu bahwa kamu sekarang adalah istriku. Arya menolak mentah-mentah tanpa berpikir terlebih dulu. Katakan saja jika aku ini adalah saudara jauhmu, kata Uli mencoba menawar. Arya menarik nafasnya kasar. Wanita ini sungguh keras kepala ternyata. Aku tidak bisa membawamu ke kota. Sekarang sebaiknya kamu katakan saja pada keluargamu bahwa aku bukanlah Monang tetapi Arya Wiraguna. Arya berkata tegas, dari awal ini sudah salah. Penduduk kampung sudah merusak hak asasi manusia jika seperti ini. Bagaimana bisa kamu berada di desa ini? Tanya Uli sedang mencoba mengalihkan pembicaraan. Aku seorang traveler. Hobiku berkeliling dunia, jawab Arya cepat. Kalau begitu mari aku tunjukkan objek wisata bagus di tempatku. Jangan harap kamu bisa menyogokku, ya. Aku sedang tidak menyogok. Aku hanya memberi penawaran dengan menjadi pemandu wisatamu. Wanita itu sedang memikirkan cara terbaik agar tidak menjadi janda. Aku sudah tidak tertarik dengan tempat ini, ucap Arya ketus. Terdengar helaan nafas dari Uli entah apa sebenarnya yang sedang dipikirkan gadis desa itu. Raut sedih tidak tampak di wajahnya, padahal ia menikah dengan orang yang salah, tetapi penyesalan itu tidak tampak. Kenapa tanya Arya kesal. Hei Tuan Tampan, aku sedang berpikir bahwa kamu adalah sosok yang Tuhan kirimkan agar aku tidak menikah dengan Monang. Hei gadis desa, aku tidak mengerti dengan ucapanmu yang sudah berkelana entah kemana itu. Perkataan Arya terhenti pria itu sedang mencoba menarik nafas dalam-dalam agar tak tersulut emosi. Tadi aku meminta penjelasan, namun kamu malah meminta dibawa ke kota. Sekarang kamu bicara hal aneh lagi, sambung Arya. Nada bicara sudah terdengar normal.